Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, peserta penerimaan tamu penggalang gugus depan Dewi Masitoh, Pangkalan MTS Putri Nurul Masitoh Lumajang. Tetap semangat dan tetap saling menjaga di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Rosyifatul Aima, Sarjana Pendidikan, bisa dipanggil Kak Rosi, selaku pembina pramuka di gugus depan Dewi Masitoh Lumajang. Beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang dunia pramuka penggalang. Kak Rosi harap kalian bisa mengikuti dengan seksama. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi dunia penggalang. Sebelumnya Kak Rosi sebutkan subbagian materi. Yang pertama, kita akan mengenal sejarah pramuka. Yang kedua, kita akan mengenal apa sih pramuka itu. Yang ketiga, siapa sih pramuka penggalang itu? Dan yang terakhir, mengenal lebih dekat pramuka penggalang. Nah, masuk kepada materi pertama, sejarah pramuka dunia. Bisa adik-adik baca pada slide. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai oleh Baden-Powell dengan menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908, dan buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya. Berlanjut kepada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guild. Pada tahun 1916 berlanjut dan mereka mendirikan organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai Anak Serigala. Berlanjut tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baik, itu tadi sejarah pramuka dunia. Berarti sejarah pramuka dunia dimulai dari tahun 1908 dan berlanjut hingga 1918. Kemudian untuk sejarah pramuka Indonesia, setelah berkembang pramuka di dunia, mulai masuk pramuka ke Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, yang kedua, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan yang terakhir, gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Seperti yang sudah adik-adik lihat di slide, itu adalah nama-nama pramuka Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Yang pertama adalah gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, atau yang bisa disebut Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari di Indonesia, sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirilah Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian berlanjut tahun 1936, berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI, melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikanlah organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan atau wadah pramuka di seluruh Indonesia. Berlanjut pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu
Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Nah, berlanjut pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingatilah sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus hingga masa kini. Lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, perlu adik-adik ketahui, Indonesia masuk dalam top 5 countries atau masuk dalam 5 negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah anggota terbanyak di dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan pramuka sangat diminati dan digemari di Indonesia dari berbagai kalangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Kak Rosi harap adik-adik bisa belajar lebih mendalam tentang sejarah pramuka dunia dan pramuka Indonesia. Nah, kita berlanjut pada materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang apa sih pramuka itu dan siapa sih pramuka penggalang itu. Sebelumnya, kita bahas mengenai pengertian pramuka terlebih dahulu. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Di Indonesia, gerakan ini diperkenalkan secara resmi pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden pertama Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Pengertian pramuka sendiri yaitu organisasi kepanduan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak dan para pemuda bangsa agar mereka memiliki ketangguhan, keberanian, memiliki kepribadian yang baik dan aktif di lingkungan masyarakat. Kemudian, arti dari pramuka penggalang sendiri memiliki arti yaitu sebuah tingkatan dalam pramuka setelah pramuka tingkat siaga. Pramuka penggalang merupakan anggota pramuka yang telah berusia antara 11 hingga 15 tahun. Kemudian, seorang pramuka resmi menjadi penggalang selain setelah menginjak usia 11 tahun juga telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang tingkat rakit serta mengucapkan Trisatya pada upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembinanya. Meskipun setelah berusia 11 tahun namun belum menyelesaikan SKU penggalang rakit, pramuka tersebut disebut sebagai tamu penggalang. Ayo pahami kode kehormatan pramuka penggalang. Nah, kita bahas di materi selanjutnya yakni tentang kode kehormatan pramuka penggalang. Perlu adik-adik ketahui, kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas janji satya dan ketentuan moral dharma. Jadi, penggalang disebut Trisatya, sedangkan ketentuan moralnya dinamakan Dasa Dharma. Trisatya terdiri atas 3 butir janji, sedangkan Dasa Dharma memuat 10 butir sikap yang semuanya harus ditepati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari anggota pramuka. Seperti pada slide, bisa adik-adik baca, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang terakhir, menepati Dasa Dharma.
Kemudian yang kedua, dasa dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, adik-adik, Trisatya dan Dasa Dharma harus kalian hafalkan dan harus kalian praktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai anggota penggalang di Skotmas Puma Lumajang. Nah, kemudian kita bahas mengenai tingkatan pramuka penggalang. Dalam pramuka penggalang ada golongan dan tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Selain itu, ada juga penggalang Garuda dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Dinamakan penggalang ramu. Mengiaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan di masa penjajahan dahulu. Kemudian dinamakan penggalang rakit, mengiaskan ramuan atau cara atau bahan yang kemudian yang sudah didapatkan dirakit dan disusun. Kemudian dinamakan dengan penggalang terap, yaitu mengiaskan bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, selain tingkatan-tingkatan yang sudah Kak Rosi jelaskan tadi, ada wadah untuk anggota pramuka penggalang, yaitu suatu organisasi. Adapun organisasi pramuka penggalang yang dibentuk dan nantinya akan diikuti oleh kalian khususnya di Pramuka Skotmas Puma Lumajang. Organisasi yang dibentuk pada pramuka penggalang adalah Dewan Pasukan Penggalang atau Dewan Penggalang atau yang biasa disebut DP. Nah, dewan ini bertugas mengurus dan mengatur kegiatan-kegiatan pasukan penggalang serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan Dewan Penggalang yang beranggotakan semua pimpinan regu dan wakil pimpinan regu dalam sebuah pasukan yang diketuai oleh Pratama. Sedangkan pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat dan pembimbing, namun mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir. Nah, itu adik-adik sekilas dan sedikit mengenai penjelasan organisasi pramuka penggalang yang nantinya harus, dan Kak Rosi harap adik-adik bisa mengikuti organisasi pramuka penggalang atau Dewan Penggalang di Skotmas Puma Lumajang. Nah, mungkin adik-adik tamu penggalang gugus depan Dewi Masita Lumajang mungkin sudah tidak asing lagi dengan dunia pramuka, atau mungkin ada beberapa peserta yang sudah benar-benar handal di pramuka. Nah, sedikit banyak pasti adik-adik mengetahui kegiatan pramuka, khususnya kegiatan pramuka penggalang. Nah, ada beberapa kegiatan di pramuka penggalang adik-adik. Kak Rosi akan menjelaskan beberapa saja, tapi sebenarnya kegiatan di pramuka penggalang ini masih banyak lagi. Namun Kak Rosi hanya menjelaskan beberapa yang biasa dan umumnya pramuka penggalang ikuti. Nah, di sini kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain di slide sudah dipaparkan. Ada jambore. Nah, jambore ini adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Ada jambore nasional atau biasa disebut Jamnas, ada jambore daerah atau Jamda, dan jambore cabang atau jambore ranting. Kemudian ada lomba tingkat. Nah, lomba tingkat ini adalah
pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat biasanya dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan atau biasa dinamakan lomba tingkat 1. Kemudian naik lagi ada lomba tingkat ranting atau lomba tingkat 2. Kemudian ada lomba tingkat cabang atau LT3 dan lomba tingkat daerah atau LT4 dan lomba tingkat nasional atau LT5. Seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan yang sangat hits di kalangan pramuka penggalang, yakni kegiatan Dian Pinru atau kegiatan Geladian Pemimpin Regu. Adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, kemudian pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru biasanya diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Seperti itu adik-adik. Baik adik-adik, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi dunia penggalang. Yang Kak Rosi sampaikan ini adalah hanya sekelumit. Jadi Kak Rosi harap nanti adik-adik bisa mencari dan menggali sumbernya mengenai materi dunia penggalang lebih dalam lagi. Seperti itu adik-adik. Kak Rosi harap adik-adik tetap semangat dan Kak Rosi ucapkan terima kasih. Salam Pramuka.